Halo, Capricorn ya. Hai Capricorn. Halo juga ya Crosswatcher, lagi memantau Capricorn. Ini general reading energi banyak orang yang punya bercat Capricorn ya. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada vice versa, terbolak-balik ya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Langsung aja kita lihat prediksi Capricorn bulan Agustus 2024 ya. Wah, Capricorn bulan Agustus. Sepertinya nanti ada kabar baik, nanti ada berita baik gitu. Beberapa ini kabar baiknya nanti soal kerjaan yang kamu usahakan, ada juga soal keuangan ya. Dan aku lihat sepertinya ada nanti kenaikan ya, ada nanti perubahan lebih baik gitu. Entah kamu bisa naik posisi, kamu bisa naik derajat, kamu bisa naik penghasilan, gitu sih. Kemudian jadi di Agustus ini ya nanti ada masa-masa kamu bisa tidur nyenyak. Nanti ada saat-saat kamu bisa tidur dengan nyenyak gitu. Mungkin masalah-masalah akan teratasi satu persatu, persoalan akan beres satu persatu gitu ya. Terus entah kenapa ada beberapa ini mudah lelah, mudah capek. Ada juga mudah males-malesan, pengen rebahan. Rasanya pengen males gitu, ngapa-ngapain. Kenapa ini ya? seperti kayak ogah-ogahan gitu untuk semangat menjalani ke depannya. Seperti kayak mood nggak mood, atau semangat nggak semangat, atau ogah-ogahan melangkah ke depan gitu. Itu sih. Mungkin beberapa ini memang capek secara mental. Ada yang lelah banget secara mental gitu, atau fisik. Jadi bawaannya pengen males, bawaannya pengen diam, pasif gitu. Ya itu sih. Oke. Dan di Agustus ini beberapa Capricorn ya harus mengambil tindakan, harus mengambil keputusan yang penting atau tindakan yang penting. Misalnya apa ya? Misalnya kamu harus lakukan perubahan, ya lakukan. Kamu harus ada pergerakan, ya lakukan. Harus ada perpindahan, silakan. Harus ada apa gitu ya, keputusan besar, tindakan besar, ya lakukan aja gitu. Itu sih. Beberapa nanti ada tawaran. Ada nanti tawaran hubungan
ada nanti tawaran kerjaan atau apa gitu, ya bisa lebih baik, bisa lebih positif. Jadi dipilih aja, kalau ada lebih baik kenapa enggak, kalau ada lebih positif ya kenapa tidak ya. Oke. Beberapa ini doa kamu ada nanti terkabul ya. Ada doa kita akan dikabulkan, ada permintaan kita akan terwujud, akan menjadi kenyataan. Beberapa yang butuh pertolongan akan ada pertolongan, akan ada bantuan. Aku rasa gitu ya. Oke. Dan perlu banget sih mendekatkan diri ke ilahi, mendekatkan diri ke yang maha kuasa, banyak doa, ibadah, memperbaiki diri gitu, supaya nasibmu ini bisa lebih baik, supaya pertolongan, berkah, anugerah nanti datang ke kamu ya. Oke. Dan aku ngerasa sebenarnya nggak ada salahnya ya, setiap ada rezeki kamu berbagi gitu. Kalau nanti ada rezeki, kalau nanti ada kelimpahan, kalau nanti ada kelancaran, kemudahan, ya berbagilah gitu. Karena ya itu karma baik ya. Jadi kamu berbagi dan akhirnya kamu bisa dapat bagian. Atau apa ya? Kamu pernah menolong, akhirnya nanti ditolong gitu. Kamu pernah membantu, akhirnya nanti dibantu. Itu sih sebab akibat ya. Oke. Sepertinya kamu harus hati-hati. Ada orang mau mengendalikanmu ya. Ini bisa siapa aja. Entah keluarga, teman, rekan, bisa juga dia. Sepertinya ada nih mau mengendalikan dirimu, mau mengatur kamu, ya eh, mau mengendalikan gerak-gerikmu gitu ya. Itu sih begitu ya. Seperti ada sosok mau mendominasi gitu, tapi entah bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik juga, entah Capricornnya atau orang berkaitan sama Capricorn. Itu sih. Jadi ada mau bersikap mendominasi, ada mau mengendalikan, mengatur, nyuruh-nyuruh, atau ya pengen aja kamu nurut, kamu manut gitu. Oke. Hati-hati, itu orang yang egois sih. Ada orang narsis kayak gitu. Ada juga seseorang atau beberapa orang ini mau membuat kamu bertahan gitu. Ada mau membuat Capricorn ini supaya bertahan, supaya tetap loyal, supaya ikuti mau dia, ikuti mau mereka. Nah, kamu mau nggak gitu? Ada sih beberapa gitu ya. Ada mau mempertahankan kamu supaya nggak pergi. Ada mau mempertahankan dirimu supaya tidak menjauh. Ya, ada gitu. Tapi memang karena kamunya berkualitas, karena kamu bisa diharapkan, karena kamu bisa diandalkan. Jadi kayak ada sosok yang mau kamu bertahan, kamu berjuang untuk hubungan ini, relasi ini. Ada begitu. Ada juga sih memang serius ingin memiliki kamu ya. Oke.
Aku ngerasa ini beberapa ya, kalau jaga jarak, kalau ada menjauh, sepertinya udah sulit ya mendapatkan kamu. Sepertinya sulit membuat kamu percaya lagi, sulit membuat kamu mendekat lagi, sulit dapat respon, dapat respect dari kamu. Itu rasanya susah. Susah banget sih. Kalau udah menjauh ya, kalau udah jaga jarak gitu. Oke? Ada juga menganggap kamu ini kamu seperti bintang di langit ya. Sulit digapai. Ada menganggap dirimu seperti bintang yang sulit ditaklukkan, sulit dimiliki begitu. Ada sih. Oke. Ada juga merasa ya kalau bisa dapat kamu, bisa mengendalikanmu, ya dia merasa hebat gitu. Ada seperti itu ya. Ada merasa kayak ya kalau bisa mengendalikan dirimu, kalau bisa bikin kamu luluh, kalau bisa bikin kamu nurut, ya itu seperti apa ya? Dia menganggap dia hebat gitu. Itu sih. Ini entah siapa ya. Kalau orangnya membiarkan, menyepelekan, meninggalkan, melepaskan, ini sepertinya ada masalah di kehidupan dia, ya. Gitu. Iya. Aku ngerasa entah siapapun ini, mau dia mengelak dari tanggung jawabnya, mau dia menjauh, mengabaikanmu, sepele sama kamu, tidak membereskan masalah dengan kamu, atau ya kalau ada orang tidak bertanggung jawab, kalau ada orang egois, narsis, ya sepertinya tidak bahagia di hidupnya, ya. Entah dia menerima karma, entah dia bernasib buruk, atau ya dia ada masalah gitu. Oke. Sampai akhirnya ada seseorang yang sadar begitu ya, ada yang sadar berarti saya salah selama ini, berarti saya jahat sama kamu selama ini, berarti saya yang salah, saya banyak dosa, saya banyak karma gitu. Ada menyadari gitu ya. Ya mungkin kurang terbuka aja gitu ya. Tapi itu dirasakannya. Oke. Oke. Capricorn harus banyak mendengar intuisi ya, harus banyak mendengar feeling, firasat, kata hati, hati nurani. Karena di situ petunjuk dari ilahi, di situ petunjuk dari Tuhan, dari malaikat, leluhur ya. Didengar intuisi, peka sama intuisi. Itu ya. Dan aku ngerasa sebenarnya ada konflik batinmu terhadap sesuatu ya. Ada gejolak batinmu terhadap sesuatu atau terhadap seseorang. Tapi kamu banyak memendam begitu. Kamu banyak menahan semua sendiri, memendam semua sendiri. Ya berapa kalian kalau banyak masalah, diam aja. Banyak beban, banyak pikiran, diam saja. Kayak ya ngerasa nggak ada yang ngerti, ngerasa nggak ada yang peduli ya. Jadi konflik batin sih, bergejolak batin. Mungkin beberapa harus speak up ya, harus bicara, harus mengungkapkan kebenaran, harus mengungkapkan apa adanya aja. Kamu nggak nyaman sama seseorang, bilang nggak nyaman. Kamu nggak suka, kamu nggak senang dengan siapa gitu, ungkapkan ya.
Itu sih. Atau kamu ragu terhadap sesuatu, ragu terhadap seseorang, ya ungkapkan. Jangan denial, jangan menyangkal, ya. Ya minimal jujur sama diri sendiri sih. Minimal jujur sama dirimu. Misalnya, saya nggak nyaman di sini, ya nggak nyaman. Ngapain di sini gitu. Saya nggak nyaman di sana, ya nggak nyaman di sana. Ngapain di sana? Itu contohnya, ya. Ya, itu sih. Beberapa menyesali sesuatu ya. Ada yang disesali gitu. Entah menyesal udah bertahan sama seseorang, menyesal udah percaya sama seseorang, menyesal udah begini, udah begitu, itu ada ya. Tapi nggak usah disesali lagi. Yang berlalu biar berlalu ya. Karena semua yang terjadi itu pembelajaran. Semua yang terjadi itu proses. Proses mengajarkan kamu jadi orang lebih baik, jadi orang lebih positif ya. Aku ngerasa dari sekian banyak orang mempermainkan ya, ada satu bisa serius ya, fokus ke kamu. Jadi istilahnya apa ya, dari sekian orang toksik masih ada orang baik, sebenarnya gitu. Cuma kamunya peka dong gitu ya. Dari sekian teman-teman beracun masih ada teman baik ya. Dari sekian orang-orang yang main-main ada satu yang serius, sebenarnya itu ada. Oke. Dan apa ya, ini disarankan kamu banyak doa, banyak ibadah ya. Kalau udah doa ibadah diperbanyak lagi, ditingkatkan lagi ya. Karena ya supaya hatimu tenang, supaya hatimu damai, supaya banyak ikhlas, banyak memaafkan ya. Oke. Aku ngerasa ada beberapa kalian, atau semoga ya semuanya bisa bangkit gitu. Jadi yang ngerasa ngedown, yang ngerasa terpuruk, ngerasa jatuh atau apa, ya kamu bisa bangkit. Jadi di Agustus kamu bisa lebih semangat gitu, aku lihatnya. Di Agustus nanti ada kesadaran untuk lebih semangat, ada kesadaran untuk bangkit dari keterpurukan ya. Beberapa ini akan menemukan peluang. Ada nanti peluang untuk kerjaanmu, keuanganmu yang kamu usahakan, atau percintaan juga sih ya. Oke, sampai sini dulu Capricorn. Ini berapa saja yang cocok bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.